Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zikratul Hasanah, Prodi Tadris IPA 5A, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Pengembangan saya kali ini yaitu alat peraga sistem peredaran darah pada manusia. Alat peraga saya berjudul Sistem Peredaran Darah pada Manusia. Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah, kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kesempatan dan kemampuan lahir dan batin sehingga penulis dapat melaksanakan dan menyelesaikan artikel mengenai pengembangan alat peraga sistem peredaran darah pada manusia. 12 Desember 2020 penulis. Bab 1 Pendahuluan. Yang A. Latar belakang. Penggunaan alat peraga dapat membantu siswa untuk lebih memahami suatu konsep atau materi pelajaran yang disampaikan oleh guru. Dalam mengajarkan ilmu biologi, seorang guru harus berusaha agar peserta didik memiliki gambaran yang nyata tentang materi yang ia sampaikan, di mana usaha tersebut dapat dilakukan dengan menggunakan alat peraga. Penggunaan alat peraga akan sangat membantu siswa belajar IPA. Karena dengan penggunaan alat peraga yang tepat, siswa lebih mudah untuk memahami materi yang ia pelajari. Rumusan masalah. Ada beberapa rumusan masalah yang saya buat. Ada yang pertama itu bagaimanakah fungsi atau manfaat alat peraga tersebut. Yang kedua itu bagaimanakah perencanaan desain produk dari alat peraga tersebut. Yang keempat itu bagaimanakah cara membuat alat peraga tersebut. Yang keempat itu bagaimana hasil dari penggunaan alat peraga tersebut. Adapun tujuan yang ingin kita dapatkan yaitu berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan pengembangan ini adalah menghasilkan alat peraga yang bisa dimanfaatkan. Yang kedua itu menghasilkan alat peraga yang bisa meningkatkan minat dan pemahaman terhadap materi yang ingin disampaikan. Yang selanjutnya itu menghasilkan metode pelajaran yang lebih efektif. Adapun manfaat dari berdasarkan latar belakang perencanaan memiliki manfaat dari alat peraga yang ingin kita buat antara lain. Yang pertama, mendapatkan alat peraga yang inovasi, mendapatkan teori baru tentang upaya meningkatkan motivasi belajar biologi siswa melalui alat peraga. Yang kedua itu sebagai bahan pertimbangan penelitian berikutnya. Selanjutnya itu manfaat bagi guru yaitu sebagai referensi baru alat peraga pelajaran biologi. Bab 2 Landasan teori. Yang A. Deskripsi teori. Alat peraga didefinisikan sebagai alat bantu untuk mendidik atau mengajar supaya konsep yang diajarkan guru mudah dimengerti oleh siswa dan menjadi alat bantu dalam proses pembelajaran yang dibuat oleh guru atau siswa. Dari bahan yang sederhana, mudah dapat didapat dari lingkungan sekitar. Alat ini berfungsi untuk membantu mempermudah dan mencapai kompetensi pembelajaran. Alat peraga IPA dapat diciptakan sesuai dengan konsep yang diajarkan dengan biaya yang terjangkau dan dari bahan yang sederhana, yang mudah diperoleh bahkan dari bahan yang bekas pakai. Yang B itu kerangka berpikir. Menggelar presentasi tentang sistem peredaran darah pada manusia dengan bantuan alat peraga yang dibuat oleh saya sendiri, jurusan Tadris IPA 5A Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Alat peraga sangat membantu peserta didik dalam memahami materi karena bersentuhan langsung dengan organ-organ pada sistem peredaran darah. Proses pembuatan alat peraga dan artikel ini harapan saya selaku calon guru mata pelajaran biologi dengan adanya proses pembelajaran dilakukan mampu bertukar pendapat, mampu berkolaborasi untuk menciptakan inovasi baru untuk mampu memahami serta menganalisis secara utuh terkait peredaran darah pada tubuh manusia. Bab 3 Prosedur pengembangan. A. Langkah-langkah pengembangan. Di langkah-langkah pengembangan alat penelitian ini secara umum adalah yang pertama yaitu melakukan analisis kebutuhan alat peraga
di kalangan pengajar. Kita analisis terlebih dahulu apakah alat peraga ini dibutuhkan oleh kalangan pelajar. Yang kedua itu melakukan langkah kajian terhadap teori dan kurikulum. Apakah materi yang ingin kita ajarkan dari alat peraga ini sesuai dengan capaian dari kurikulum. Yang ketiga itu membuat rancangan pengembangan berupa desain. Di sini kita melakukan pengembangan berupa membuat desain-desain. Yang keempat itu melakukan uji kelayakan alat. Yang kelima itu membuat draft awal dari penilaian. Yang terakhir itu melakukan uji produk. Di sini kita bisa melakukan validitas, reliabilitas, serta keterbacaan dan kepraktisan dan keterapan serta kemenarikan dari sebuah alat peraga yang ingin kita buat. Yang B itu metode pengembangan tahap 1. Di sini ada instrumen pengumpulan data. Dalam pengembangan ini menggunakan instrumen pengumpulan data berupa lembar validasi media. Lembar validasi media yaitu berupa angket. Instrumen ini digunakan untuk memperoleh data berbagai penilaian dan pendapat validator terhadap alat peraga yang telah dibuat. Angket respon ini kita berikan kepada guru dan siswa. Angket ini berisikan pertanyaan-pertanyaan mengenai materi yang sebelum alat peraga dipakai dan setelah alat peraga dilaksanakan. Yang kedua itu perencanaan desain produk. Perencanaan desain produk ada beberapa tahap. Yang pertama itu mempelajari bahan yang akan dipakai. Perencanaan ini kita rencanakan dulu bahan apa yang akan kita pakai. Yang kedua yaitu mengidentifikasi kemampuan-kemampuan yang hendak dikembangkan. Perencanaan ini itu mengidentifikasi kemampuan apa yang hendak dikembangkan dari alat peraga ini. Yang ketiga itu menentukan kedalaman dan keluasan materi pokok yang akan diajarkan. Di sini itu kita meluaskan materi pokok yang akan kita kembangkan dari alat yang akan kita buat. Yang keempat yaitu menentukan jumlah dan jenis alat dalam kegiatan belajar mengajar. Yang kelima yaitu pembuatan alat peraga. Yang keenam itu mencoba alat peraga yang telah dibuat. Rancangan dari tahap 1 kita membuat desain. Yang terutama kita membuat gambar desain yang utama ini adalah triplek. Dan ini adalah organ-organ penting dalam sistem peredaran darah manusia. Yang pertama yaitu paru-paru. Di paru-paru ini kita akan menggambarkan paru-paru di kertas, lalu kita tempelkan di kardus. Setelah itu kita beri warna sehingga gambar yang telah kita bentuk bisa sesuai dengan paru-paru. Yang selanjutnya itu jantung, sama dengan yang pertama. Yang terakhir itu anggota tubuh manusia, bisa kita gunakan dengan boneka langsung. Sedangkan dengan pembuluh darah manusia kita gunakan selang air yang berwarna putih. Di mana nanti kita lobangi di bagian tripleknya, lalu airnya kita pompa dari belakang dan membedakannya pembuluh darah besar dan darah kecil dengan warna air. Rancangan dari tahap 1 yang pertama adalah kita mempersiapkan alat-alat dan bahan seperti gunting, roll, penggaris, pensil, pewarna, lem, dan lain-lainnya. Yang C itu desain produk. Alat peraga yang dibuat ini adalah organ-organ yang sangat berperan dalam proses peredaran darah, seperti jantung, di mana jantung ini kita gambar, habis itu kita cat, lalu kita tempelkan pada triplek. Sama sebelumnya, organ paru-paru ini kita gambar di karton gabus, lalu kita tempelkan, kita gambar sedemikian rupa, kita beri warna, lalu tinggal ditempel di atas triplek. Selanjutnya yaitu anggota tubuh manusia. Dengan mudah kita menggantinya dengan boneka.
Kita ibaratkan saja anggota tubuh manusia dengan boneka. Lalu anggota tubuh boneka ini ditempel di bagian bawah. Yang kalah penting yaitu pembuluh darah manusia. Pembuluh darah manusia ini kita menggantikannya dengan selang air berwarna putih, di mana nanti pembuluh darah kecil dan pembuluh darah besar kita bedakan dengan airnya, air berwarna merah dan air berwarna biru. Berikut ini adalah susunan rancangan alat peraga yang akan kita buat. Dari gambar ini bisa kita lihat di mana saja susunan paru-paru, jantung, dan organ tubuh manusia, dan di mana letak pembuluh darah besar, pembuluh darah kecil, dan warna air yang akan kita masukkan. Selanjutnya itu yang paling penting yaitu darah. Darahnya kita ibaratkan dengan berwarna merah dan warna biru, di mana air warna merah ini sebagai darah pembuluh darah besar, dan nanti ini yang membedakan pembuluh darah besar dan pembuluh darah kecil. Berikut ini adalah jajaran daftar pustaka dari teori saya.